di dalam dirinya. Ketika seorang hamba mengingatku di dalam dirinya, maknanya dia berzikir mengingat Allah pada diri sendiri, tidak bareng-bareng. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, ataupun secara sir dalam hatinya dia mengingat Allah, zikir dalam hati. Zakartuhu fi nafsi, kata Allah, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Nah, di sini pun dijelaskan. Qala al-Mazari, an-nafsu tutlaqu fil lughati ala ma'anin. Jadi lafaz nafs, lafaz an-nafs menurut bahasa, di dalam bahasa ini dimutlakkan pada beberapa makna. Jadi ada beberapa makna lafaz an-nafs. Tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Tidak semua yang menurut kita baik itu baik untuk kita. Bisa jadi menurut kita baik, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kebaikan dalam apa yang kita ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan masih berhubungan dengan hadis ana inda dhanni abdi bi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jal, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. In dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairum minhum wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu minhu ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kemarin masih kita membahas masalah hadis qudsi dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya, Al-Quran ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Hadis yang dinamakan hadis qudsi sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalau Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kemudian sampai kepada yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan halnya hadis qudsi. Apabila hadis qudsi ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi langsung diilhamkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi lafaznya dari yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran, makna dan lafaznya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itu perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Kemudian kemarin kita membahas ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Apabila seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan sesuai dengan apa yang dia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah dan kita yakin berprasangka baik doa kita akan dikabulkan, maka pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kata para ulama, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa seorang hamba terkadang langsung secara cash di dunia Allah kabulkan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kabulkan di dunia, bukan berarti Allah tidak kabulkan, akan tetapi Allah simpan pahalanya untuk kelak nanti di akhirat. Sehingga orang-orang yang ketika di dunia doanya belum dikabulkan dan Allah berikan seluruhnya di akhirat, maka orang-orang tersebut ketika di akhirat mereka berharap, coba saja seandainya seluruh doa-doa yang aku mohonkan, yang aku ucapkan, yang aku inginkan ketika di dunia tidak usah dikabulkan semua,
aku berharap semuanya Allah berikan di akhirat. Akan tetapi berbeda dengan kita sekarang ini. Kalau kita pingin sekali, kita berdoa apa yang kita inginkan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Tidak semua yang menurut kita baik itu baik untuk kita. Bisa jadi menurut kita baik, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan dalam apa yang kita inginkan tersebut. Ataupun cara mengkabulkan doa Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengganti yang aslinya kita akan mendapatkan satu musibah, kita akan mendapatkan satu mudarat, kemudian dengan adanya kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, mengangkat musibah yang ingin Allah berikan kepada kita dengan sebab doa kita. Jadi ada kalanya doa itu langsung dikabulkan secara cash, ataupun ada kalanya ditunda, bisa penundaannya di waktu kapan yang pas menurut Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi penundaannya ketika nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengganti doa-doa kita, diganti dengan Allah mengangkat musibah-musibah yang akan diturunkan kepada kita. Wallahu alam. Kemudian wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama ia, seorang hamba, ketika ia mengingatku. Maknanya bukan berarti Allah wujudnya ataupun zatnya Allah bersama orang yang mengingatnya, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat, Allah tidak berada di atas arsy, Allah juga tidak berada di mana-mana sebagaimana pendapat sebagian orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di atas arsy, tapi tidak, karena yang dimaksud wa ana ma'ahu hina yadhkuruni di sini adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah dan riayahnya kepada orang-orang yang senantiasa mengingatnya. Sebagaimana ayat Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada, tidak, tapi maknanya yaitu ilmu Allah, kemudian pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua, meliputi seluruh hambanya di mana saja kita berada. Kemudian in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, ketika seorang hamba mengingatku, kata Allah, fi nafsihi, pada dirinya, dzakartuhu, maka aku pun mengingatnya, fi nafsi, pada diriku. Jadi ketika kita berzikir pada diri, berzikir secara sendiri-sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingat kita fi nafsi, di dalam dirinya. Maka Al-Imam Mazari beliau berkata, lafadz an-nafs, lafadz nafsun dalam bahasa Arab dimutlakan kepada 4 makna aslinya. Ada beberapa makna lafadz nafsun dalam penggunaan bahasa Arab. Di antaranya disebutkan 4 di sini dalam Syarah Muslim, Syarah An-Nawawi, beliau mengatakan yang pertama adalah ad-dam, yaitu darah. Karena jiwa, nafsun, karena manusia kalau tidak ada darahnya ya akan mati. Jadi darah ini termasuk komponen yang menjadi sebab hidupnya makhluk hidupnya manusia. Yang pertama darah, yang kedua nafsul hayawan atau tubuh manusia ini. Tubuh seorang hamba, tubuh manusia ini itu juga dinamakan nafsun. Maka kedua makna dam, ad-dam dan nafsul hayawan ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki darah, ataupun Allah Subhanahu wa taala memiliki jiwa, memiliki tubuh sebagaimana tubuh manusia, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna nafas di sini adalah az-zat. Inilah yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah
yang sesuai dengan makna an-nafs, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengingatnya pada dirinya sendiri, tidak rame-rame, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingatnya di dalam zatnya. Ataupun yang keempat ada bermakna al-ghaib. Jadi tidak ada orang pun yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah di dalam kesunyian ini bisa diartikan an-nafs, yaitu al-ghaib. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesunyian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ai ma fi ghaibi, ai ma fi ghaibi. Jadi maksudnya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku yang orang pun tidak mengetahuinya. Maka bisa saja in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, maknanya wallahu alam, in dzakarani khalian asabahu Allahu wa jazahu amma amila bima la yutalli alaihi ahad. Jadi ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dalam keadaan sepi, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tidak ada seorang pun yang mendengarnya, khusus hubungannya antara dia dan Allah saja, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalasnya, memberikan dia pahala yang istimewa, yang spesial, yang mana tidak ada seorang pun yang mengetahui pahalanya. Sebagaimana dia ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mengetahui, maka pahalanya pun sama, tidak ada seorang pun yang mengetahui pahala tersebut. Wallahu a'lam.